Shalom, shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Lagu terakhir tadi kita dengar, kebaikan Tuhan. Memang saudara-saudara, kita bisa hadir di ruangan ini, kita bisa beribadah, tentunya karena kebaikan Tuhan. Kita harus ingat, kita harus sadar, kalau sampai hari ini kita bisa hadir, berada dalam kondisi yang baik-baik saja, itu karena kemurahan Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kekuatan, kemampuan kita. Kenapa saya berani berkata demikian? Pengalaman hidup membuat kita lebih lama, lebih bijak. Bahwa kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. Saya mengaminkan itu 100%. Kebaikan Tuhan berlaku juga pada saya dan juga kepada saudara. Saya merasakan kebaikan Tuhan. Tahun 2012 Tuhan sudah menolong. Ada mujizat terjadi pada saya. Leher saya sebelah kiri di sini ada pembengkakan. Luar biasa cepatnya berkembang. Tetapi Tuhan tolong. Berdoa, kami berdoa tumpang tangan juga. Waktu saya di Makassar ada persekutuan, saya berdoa Tuhan tolong. Kempes secara perlahan-lahan. Belum lama ini, masih dalam kurun waktu 1 bulan lebih, saya lagi mengalami ada pembengkakan di bawah telinga kiri saya di sini. Saya lihat pembengkakannya juga cepat, waduh, membuat saya gelisah. Saudara-saudara tentu tahu, ada namanya kelenjar getah bening. Saya lagi mulai pikir-pikir, aduh, sebagaimana tahun 2012 saya pikir saya akan berangkat cepat. Tetapi ini lagi membuat saya demikian, aduh. Bahkan sudah pernah dijadwalkan oleh dokter supaya diangkat. Diangkat itu dioperasi saudara-saudara. Terus saya ada pelayanan, saya bilang kan bisa diatur itu. Tapi kita tetap berdoa, Tuhan tolong nyatakan mujizat puasanya. Memang saya ada minum obat, tetapi ketika diperiksa oleh dokter, dia bilang ini masih ada bengkaknya. Dijadwalkan saja, dan tentunya dengan kata-kata yang saya ini pengamat cancer dan lain sebagainya, saya bilang waduh bisa saja betul. Tapi ya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya berdoa dalam perjamuan kudus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saya sudah disembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, bengkak ini sudah kempes. Saya imani. Dan memang Tuhan menunjukkan mujizat. Saya kembali merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan sudah menolong saya. Saudara-saudara, itulah saya sampai berani berkata-kata demikian. Karena kebaikan Tuhan kita bisa hadir di tempat ini. Bisa memuji Tuhan. Jangan gunakan hari Minggu ini untuk bersantai-santai saja. Setelah saudara ibadah, saudara bisa bersantai-santai. Tetapi jangan sampai karena mau bersantai-santai, mau berrekreasi, saudara tinggalkan ibadah. Ingat, hidup kita di tangan Tuhan, bukan di tangan kita sendiri. Itu harus dicamkan. Hidup kita di tangan Tuhan, bukan di tangan kita sendiri. Itu saya amini 100%. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengarkan saat ini berjudul Hidup yang Bermakna dalam Kristus. Saudara lihat ada orang yang mengangkat tangannya, tertulis live like Christ. Hidup seperti Kristus. Ada tangan yang terulur dan tangan yang menyambut. Uluran tangan dari atas, uluran tangan dari Tuhan. Uluran tangan dari bawah adalah dari kita menyambut ulurannya. Ada gambar seorang suster. Ini adalah Bunda Teresa yang mengorbankan hidupnya untuk melayani orang-orang yang terpinggirkan. Orang-orang yang papa, yang terhina, yang miskin dan menderita. Dia bukan sembarang, dia ini seorang wanita yang cantik sekali. Saya pernah dapat share dari foto dari teman, luar biasa. Dan dia mengorbankan hidupnya untuk melayani orang-orang terakhir itu di Kalkuta, di
India. Ini bagian dari pelayanan. Nanti sebentar kita akan dengarkan atau akan disampaikan uraian-uraian dari hidup yang bermakna dalam Kristus. Saudara-saudara, hidup yang bermakna dalam Kristus ini ada beberapa poin penting. Ada 7 poin penting. Yang pertama adalah iman dan percaya. Ini iman dan percaya ini adalah kita mempunyai iman yang kuat dan percaya kepada Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Kalau kita tidak beriman, kita tidak percaya. Kalau kita tidak percaya, kita tidak mungkin melakukan. Saudara-saudara, seorang pebisnis atau usaha-usaha apa saja, kalau saudara tidak yakin, tidak percaya bisnis yang Anda saudara atau yang Anda lakukan, kenapa kita mau lakukan? Kita mungkin pinjam duit di bank, kita kredit usaha ini dan usaha itu. Padahal bisnis yang kita jalankan kita percaya ini bakal gagal. Untuk apa? Kan bunga bank harus dibayar. Belum pokoknya, harus dibayar. Tentunya kita percaya sehingga kita melakukan. Kita yakin ini profitable, menguntungkan. Baru kita lakukan. Ini dalam dunia sehari-hari. Ketika kita mempunyai iman kepada Kristus. Ini dasar ya. Nanti ayatnya akan dibacakan bersama. Dasar iman Kristen kita. Kita yakin, kita percaya dan kita lakukan. Kita coba baca di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Kita baca bersama-sama saudara-saudara. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudara, jadi iman kita itu adalah kasih anugerah. Kita percaya, kita terima Yesus itu karena anugerah. Bukan usaha kita sendiri. Bukan kemampuan kita sendiri. Kemudian dalam Yakobus 2 ayat 26. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi saudara-saudara, jelas sekali. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kita tidak punya iman, tidak punya percaya, itu hal yang esensial dalam kehidupan rohani kita. Kita mati. Jadi saudara-saudara, untuk menjadi orang yang bermakna, yang hidup bermakna dalam Kristus, dia pertama-tama harus punya iman dan percaya. Saudara tentunya sama-sama mengaminkannya. Saudara hadir di sini, kita percaya dan kita punya iman kepada Kristus. Tetapi ada uraian-uraian selanjutnya yang akan membuat kita berpikir-pikir, memang ini perlu perjuangan. Tapi yang pertama saja iman dan percaya ini juga perlu perjuangan saudara-saudara. Sebab banyak orang di luar Kristus yang tidak percaya. Yang dia mengatakan, Tuhan manusia kok disembah. Ada juga yang mengatakan, manusia dijadikan Tuhan. Ya memang karena mereka tidak tahu. Kita tahu, kita harus bangga. Jangan ada saudara-saudara, perhatikan mungkin anak-anak muda, itu banyak menghadapi hal yang demikian. Dilecehkan, dihina. Karena saya juga hidup dan besar di Makassar. Itu yang begini-begini banyak ini terjadi. Waktu saya masih remaja sampai berkelahi gara-gara ini. Dia menghina ya akhirnya berujung perkelahian. Tapi itu jangan ditiru ya. Itu yang dulu-dulu itu. Jadi saudara-saudara, kita harus punya iman dan percaya. Itu salah satu bagian dari hidup yang bermakna dalam Kristus. Kemudian kita lihat di ayat Matius 22 ayat 37 sampai 39. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kita baca lagi saudara-saudara bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum terutama yang pertama.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, dalam kedua hukum ini tergantung kitab para nabi. Tuhan Yesus bilang memang betul. Ke atas kasihi Tuhan dengan segenap hati, kemudian kasihi manusia, sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Memang indah sekali saudara-saudara, indah sekali. Tetapi ketika dilakoni, dipraktekkan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, ini tidak gampang. Perlu perjuangan, perlu usaha, perlu effort yang sungguh-sungguh. Saya katakan yang sungguh-sungguh karena ini bukan usaha yang biasa-biasa saja, tetapi ini yang sungguh-sungguh. Perlu adanya pengorbanan. Saudara-saudara, yang kedua adalah kasih dan kepedulian. Yang pertama tadi, untuk hidup bermakna dalam Kristus kita perlu iman dan perlu percaya. Dua sisi mata uang, kiri dan kanan. Ini juga kasih dan kepedulian. Seperti uang logam, sisi kiri dan sisi kanan. Kalau kita ada kasih, ada kepedulian. Mengasihi Tuhan dan sesama manusia seperti diajarkan Kristus menunjukkan kepedulian dan belas kasih terhadap orang lain. Saudara-saudara, orang yang tidak mengasihi sesama manusia, ada orang yang merasa egosentris, semua ada dan semua hanya untuk dia. Ada yang begitu saudara-saudara. Kalau kita lihat dalam pergaulan sehari-hari, gerak-gerik orang atau body language-nya kita lihat ketika bertemu dengan orang, bersapa, bertutur kata, duduk dalam acara-acara pertemuan umum, itu ada orang yang bisa membaca dengan jelas. Ada orang yang memang mungkin tidak bisa membaca. Tetapi dari body language, bahasa tubuh, kelihatan orang itu. Kelihatan. Saya biasa renung-renungkan betul. Ada memang, ada buku yang saya pernah baca. Saya lihat seni membaca gerak tubuh. Itu betul. Karena ini ilmiah, bukan paranormal. Dan ditulis oleh orang-orang yang sudah punya pengalaman tentunya. Tetapi kita tidak membahas ke sana saudara-saudara. Tetapi kita lihat di sini. Pertama-tama kita perlu mengasihi Tuhan seperti yang dikatakan firman Tuhan. Kedua adalah mengasihi sesama manusia. Tetapi orang yang egosentris, semua untuk dia, segala-galanya untuk dia, sulit dia mempunyai kepedulian. Mungkin dia bisa mengasihi Tuhan. Tetapi dia untuk mengasihi atau memiliki kepedulian terhadap sesama manusia mungkin sulit. Karena apa? Semua untuk dirinya, semua untuk dia. Ketika dia berhasil, memang keberhasilan saya itu karena kekuatan dan kemampuan saya. Ketika dia berhasil mendapat untung, itu kan memang untuk saya karena dia egosentris, semua sama dia. Ketika sukses, berhasil, untung, menjadi kaya raya, memang semua untuk saya. Ketika dia berprestasi, dia di dalam dunia akademik atau di dalam dunia bisnis, dia berprestasi, dia menjadi sombong karena memang merasa ini semua karena upaya dan kemampuan saya. Saya berhasil, saya sukses karena kemampuan saya. Dia menjadi sombong. Suatu ketika saudara-saudara ada cerita. Cerita ini dari WA juga, WA Group. Tapi bagus. WA Group itu ada yang provokator, ada juga yang hoax, ada juga yang baik. Mempunyai pengertian rohani yang baik. Ada seekor nyamuk yang balita baru bisa berjalan. Baru bisa terbang. Dia terbang ke sana kemari. Suaranya mendenging-denging di telinga orang-orang. Terus sewaktu dia pulang, ditanya oleh orang tuanya, bagaimana anak hasil perjalananmu? Oh saya terbang ke sana kemari dengan kecepatan tinggi, menyambar-nyambar telinganya orang, berdenging-denging. Kan saudara biasa gitu, kalau malam kan ada nyamuk di sini bunyi-bunyi gitu kan, kita mau matikan kita tepuk dia. Terus waktu dia bilang begitu orang tuanya tanya, nak
Jadi waktu kamu terbang mendenging-denging di telinga orang itu apa reaksinya? Oh, mereka tepuk tangan. Bangga ini anak nyamuk. Dia bilang bukan tepuk tangan itu nak, kamu mau dibunuh. Kita kan kalau mau matikan nyamuk, kita tepuk tangan kan supaya mati. Ini saya ingat cerita ini ketika di kamar saya ada nyamuk, seekor nyamuk biasanya melengket di pakaian. Saya lihat dia terbang, saya tunduk-tunduk saya pukul tapi meleset. Saya pikir saya ingat cerita ini, wah ini ilustrasi bagus ini dalam khotbah. Jadi saudara-saudara dalam pengalaman hidup, ketika kita berhasil, kita sukses dan kita rasa ini hasil upaya kita, kemampuan kita sombong, orang-orang tepuk tangan, ingat tidak semua yang bertepuk tangan itu memuji kita. Bisa saja tepuk tangan karena iri hati, karena cemburu, orang lain Anda berhasil, dia tidak berhasil, dia tunggu satu waktu Anda jatuh. Karena tepuk tangannya tidak tulus. Tidak semua orang yang tepuk tangan kalau kita berhasil itu benar-benar tulus dari hati sanubarinya. Bisa saja tepuk tangan tapi dia iri hati, dia tunggu kejatuhan kita. Ini pengalaman hidup saudara-saudara, bisa terjadi begini. Jadi ingat, kesuksesan yang kita dapatkan tidak semuanya ketika kita dipuji, orang memuji dengan tulus. Ini pengalaman hidup, banyak terjadi yang demikian. Nah, orang yang mempunyai kasih dan kepedulian terhadap orang lain, dikaitkan dengan yang tadi, itu orang yang peduli kepada sesama manusia, pastilah orang itu tidak sombong. Pasti orang itu tidak sombong karena dia memiliki kasih kepedulian kepada sesama manusia. Dia mau melayani, dia pasti tidak sombong. Sebab orang yang egosentris, orang yang sombong, mana mau dia yang demikian memiliki kasih terhadap orang lain. Karena semua dia mengasihi dirinya, semua untuk dia. Itu poin yang kedua. Yang pertama iman dan percaya. Yang kedua adalah kasih dan kepedulian. Poin yang ketiga dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dan kepada Allah dan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara, siapa sih orang yang tidak punya pergumulan hidup di dunia ini? Mulai dari kita masih kecil, masih TK, naik masuk SD, kemudian sampai ke perguruan SMA, SMP, SMA dan kemudian perguruan tinggi, bahkan sampai profesor pun selalu ada kekhawatiran dalam hidup ini. Ada kerisauan, ada rasa was-was. Kalau saudara baca medsos, banyak hal-hal yang mengkhawatirkan bakal terjadi ini dan itu. Alah, kalau begitu apa kita mau bikin? Apakah kita harus terbang meninggalkan dunia ini? Tidak mungkin kan? Kita perlu memiliki kehidupan doa. Memiliki kehidupan doa yang konsisten dan mendalam. Berkomunikasi dengan Tuhan dan mencari petunjuknya. Kehidupan doa itu saudara-saudara bukan berarti kita nanti kalau mau makan berdoa. Kan makan 1 hari 3 kali. Nanti makan pagi, makan siang, makan malam. Bukan itu saudara-saudara. Oh ini saya punya kehidupan doa, saya beribadah di sini. Itu baik, itu perlu. Tetapi kehidupan doa itu pribadi, bukan persekutuan seperti fokus. Itu bagus. Doa bersama keluarga itu bagus. Tetapi perlu ada doa pribadi. Pertanyaannya, sudahkah kita punya kehidupan doa secara khusus? Saya tidak tanya perlu, saudara angkat tangan tidak perlu. Masing-masing bertanya kepada diri sendiri dan menjawabnya secara sendiri-sendiri juga. Untuk anak-anak muda, sudahkah melakukan itu? Karena begini saudara-saudara, ada orang yang berkata begini, aduh bagaimana saya mau punya kehidupan doa khusus. Atau bagaimana saya mau ke gereja.
Saya masuk gereja ini dia miring itu gereja. Mungkin ada yang berkata-kata gitu kan. Saya juga sering dengar teman-teman bilang begitu. Tetapi itu cara iblis membuat saudara supaya semakin jauh dari Tuhan. Makin jauh dari Tuhan. Karena saudara harus tunggu saudara menjadi baik baru mau masuk gereja. Tidak akan baik-baik saudara-saudara, percaya. Pasti tambah melenceng. Pasti tambah melenceng. Oh saya tidak mau berdoa pribadi sama Tuhan. Kenapa? Aduh saya punya hidup masih kacau. Saudara tunggu baik. Tidak bisa. Akan semakin melenceng. Semakin bobrok. Justru disitulah ketika kita sakit, kita berobat kan. Masa orang sehat berobat? Ketika kita rasa rohani kita tidak baik, kita perlu Tuhan. Kita beribadah. Ketika kita rasa amburadul penghidupan kita, penghidupan rohani kita perlu cari Tuhan. Kita perlu ada doa pribadi. Jadi jangan tunggu ketika nanti saudara memperbaiki diri dengan baik dan menjadi suci menurut pikiran kita, baru kita menghadap Tuhan. Kesucian manusia itu seperti kain lara, kain yang kotor. Kebaikan manusia pun demikian. Kita merasa kita sudah baik di hadapan Tuhan itu seperti kain kotor. Ada ayatnya saudara-saudara. Ada ayatnya. Saudara bisa cari. Googling saja atau cari di Alkitab kebaikan seperti di hadapan Tuhan seperti kain lara atau kain yang kotor. Akan ada, saudara googling, akan ada. Sekarang kan gampang. Kalau dulu, waduh setengah mati buka tebal-tebal begini. Itu ada, kalau saudara tidak hafal ayat Alkitab. Jadi gampang, teknologi membuat kita menjadi gampang melakukan segala sesuatu. Jadi saudara-saudara perlu ada kehidupan doa. Jangan berpikir nanti setelah saya baik baru ada kehidupan doa. Nanti setelah saya baik, baru mau masuk gereja. Itu tidak akan baik-baik saudara. Lebih melenceng kita. Jadi saudara-saudara, yang pertama iman dan percaya. Kedua kasih dan kepedulian. Yang ketiga kehidupan doa. Itu bagian dari hidup yang bermakna dalam Kristus. Coba kita lihat slide yang berikut. Poin yang keempat adalah di dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi saudara-saudara ini terkait dengan pengampunan. Oh ini gampang diucapkan saudara-saudara. Tetapi memiliki kasih yang mau mengampuni sulit. Berbicara mengenai pengampunan, orang yang berkonflik itu bukan orang seperti berkonflik dengan presiden. Berkonflik dengan presiden negara lain. Yang sering terjadi dia berkonflik dengan saudaranya. Keluarga dekat, dengan anaknya, dengan ibunya, dengan orang tuanya. Dengan saudara kandungnya. Itu sering berkonflik saudara-saudara. Dia sudah banyak menolong, tahu-tahu ditelikung. Dia sudah banyak menolong, ditipu. Kenapa bisa? Ada mungkin orang bilang, saudara kok bisa saling tipu? Bisa. Ini pengalaman hidup banyak yang terjadi begitu. Banyak. Nah, Tuhan mau kita mengampuni. Karena kita juga orang yang diampuni. Diampuni kesalahan kita. Mungkin sulit saudara-saudara, berat sekali ini. Tapi ini perintah kan? Pengampunan adalah belajar untuk memaafkan orang lain sebagaimana Kristus telah memaafkan kita. Bagaimana? Ini bagian keempat dari hidup yang bermakna dalam Kristus. Kalau kita mau bermakna di dalam Kristus, kita juga mesti mempunyai pengampunan. Kasih yang mau mengampuni. Oh tidak gampang saudara-saudara. Tapi memang perintah Tuhan ketika Tuhan Yesus disalib, itu penjahat yang mengatakan, ingatlah Yesus ketika engkau datang sebagai raja. Dia cuma berkata gitu, tapi Tuhan kan tahu ucapan kata-kata yang sederhana itu, tahu bagaimana kedalaman hati penjahat yang bertobat ini. Dia memang sudah dihukum mati, divonis dihukum mati. Tapi ingatlah akan aku Yesus ketika engkau datang sebagai raja. Yesus mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan,
Saat ini engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Dia diselamatkan di saat-saat yang terakhir. Luar biasa pengampunan Tuhan. Kalau dipikir secara manusia dia sudah habis. Hopeless, tidak ada harapan. Tapi bagi Tuhan ada harapan. Tuhan mau kita juga mempunyai sifat mau mengampuni. Mudah dikatakan saudara-saudara, tapi untuk diimplementasikan, dipraktekkan sulit dalam hidup kita. Tetapi ini perintah Tuhan. Kemudian bagian yang kelima terkait dengan pelayanan. Dalam Matius 25 ayat yang ke-40. Matius 25 ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudara, kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, itu terkait dengan pelayanan. Kalau kita mau melayani orang, tentunya kita harus mempunyai kerendahan hati. Ya, pelayan, saudara-saudara. Melayani orang lain dengan rendah hati. Menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita sendiri. Ini juga saudara-saudara gampang sekali. Kalau dibaca, kita bisa hafal ini. Tetapi ketika kita mau praktekkan, kita mau lakoni susah. Lihat saja bagiannya orang. Ketika kita disodorkan apa-apa. Apakah kita berpikir ini untuk saya semua apa ada untuk orang lain? Ketika orang mengambil bagian orang lain atau dia korupsi. Itu bukan dari bagian ini. Karena haknya orang dia ambil. Haknya orang dia telikung, dia ambil. Ini bukan dari bagian melayani. Karena mengambil hak atau milik orang lain. Ini banyak terjadi saudara-saudara di dunia sana, di luar. Saudara-saudara mungkin saudara pernah dengar kata-kata yang orang mengatakan susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ada kan? Mungkin sudah. Ada pendeta yang pernah mengatakan di sini dia khotbah. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Ketika orang punya bagian kita ambil dan dia menjadi susah, kita senang. Wah, rasakan itu. Ketika haknya orang kita ambil, kita senang. Orang susah. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita di sini. Ketika orang susah kita senang. Tetapi ketika orang senang, kita yang susah. Bukankah ada yang demikian? Ketika tetangga kita berhasil, saudara kita berhasil, famili kita berhasil. Dia beli rumah baru, beli mobil baru, beli apa-apa. Pokoknya yang baru-baru. Kita bilang, itu korupsi itu barangkali. Itu dia ambil ini, ambil itu, dia korupsi. Itu pasti. Padahal dia tidak tahu. Cuma dia pastikan diri sendiri. Ini asumsi kan. Dia ambil itu. Cerita sudah mulai bergosip. Tidak betul dia itu. Dia begini-begini. Padahal dia sendiri tidak tahu yang sebenarnya. Duduk persoalannya. Bukankah orang senang kita yang susah? Kalau demikian. Akhirnya merusak pikiran kita sendiri. Merusak kita punya pekerjaan, konsentrasi kita kalau mungkin kita lagi kerjakan sesuatu. Terganggu memikirkan orang lain. Orang senang kita yang susah. Mendingan kita punya kerjaan kita selesaikan kan. Menghabiskan waktu memikirkan orang lain dan orang lain juga tidak peduli dengan kita. Banyak kok tugas kita laksanakan saja tugas kita. Kalau tidak ada yang tugas-tugas ya bisa memuji Tuhan. Baik dengar-dengar lagu rohani dan lain sebagainya. Kenapa saya katakan begitu? Karena ini banyak yang terjadi saudara-saudara. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Orang yang demikian tidak mungkin bisa melayani saudara-saudara. Tidak mungkin dia bisa melayani. Tidak ada pelayanan. Karena melayani orang dengan rendah hati menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita sendiri. Sedangkan prinsip kita itu senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Tidak bisa. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Janganlah kita menjadi yang demikian. Kita harus mempunyai kehidupan pelayanan di
di hadapan Tuhan, melayani orang-orang yang susah, yang mempunyai kebutuhan. Itulah bagian dari hidup yang bermakna dalam Kristus. Kemudian poin yang keenam, pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani juga ini bagian dari hidup yang bermakna dalam Kristus. Coba kita lihat di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudara, kita perlu ada pertumbuhan rohani. Saudara mengikuti fokus itu bagus, komunitas itu bagus. Saling menguatkan. Kalau begini juga memang bagus, tetapi ini kan kalau kita ibadah cuma seminggu sekali, coba dibandingkan dengan makanan jasmani. Kita cuma makan 1 minggu 1 kali. Kira-kira bagaimana dengan tubuh kita ini? 1 minggu 1 kali saja. Tentunya kita akan jatuh sakit dan lama-lama bisa game over. Kita perlu ada pertumbuhan rohani. Di mana? Di komunitas kita, di fokus. Saudara-saudara bisa ikut supaya saling menguatkan, saling membantu, saling mendoakan. Kemudian pertumbuhan rohani yang lain dibutuhkan apa? Saudara bisa ikut SMK, saya murid Kristus. Di situ ada pelajaran. Karena kalau saudara mengikuti di medsos, di YouTube, banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Dan orang yang menyesatkan itu juga pendeta. Saudara bilang, kok bisa? Bisa. Kalau pendetanya itu sudah mulai melenceng, memang pertama-tama ini right track yang benar. Jejak yang benar. Kemudian dia melenceng sedikit, 1 derajat, setengah derajat. Tapi nanti ujung-ujungnya kan makin jauh. Deviasinya makin besar. Penyimpangan semakin besar. Mungkin dia pikir bisa saja rohaniawan itu berpikir saya yang paling benar. Sudah mulai melenceng dari Kristus. Padahal acuan kita adalah Kristus, firman Tuhan. Dia bikin teori-teori baru. Mulai melenceng begini. Akhirnya makin jauh. Sehingga sudah jauh sekali dia deviasinya. Penyimpangannya semakin jauh. Dan dia menyesatkan orang. Memang pendeta itu akan tersesat dan akan mendapat hukuman. Karena dia menyesatkan orang banyak. Tetapi kita sebagai orang yang berakal budi, yang diberikan oleh Tuhan hikmat dan akal budi, jangan mau disesatkan yang demikian. Kita bertumbuh, kita belajar, ada SMK. Di situ kita diajarkan. Kita tahu firman Tuhan yang benar. Walaupun yang menyampaikan itu bukan pendeta-pendeta besar, tetapi dia juga hamba-hamba Tuhan. Dan ada buku acuannya, ada buku pegangannya. Di situ dibaca. Saudara bisa ikut dan bisa paham, bisa mengerti. Karena kalau tidak, saudara menghadapi ajaran-ajaran yang semakin menyimpang di luar, kita bisa semakin bingung. Ada saya lihat pendeta menghakimi sesama pendeta. Dia mengangkat dirinya seperti hakim. Dia tidak bilang aku hakim, tetapi dia menjudge, menghakimi sesama pendeta. Begini begitu, ini sesat begini. Aduh, saya pikir sesama tubuh Kristus saling melukai. Apakah Tuhan berkenan kepada perbuatannya? Sesama tubuh Kristus saling melukai. Apakah Tuhan berkenan? Apakah orang yang sesama tubuh Kristus itu saling melukai, mempunyai hidup yang bermakna dalam Kristus? Saudara bisa jawab sendiri. Saya bisa jawab, tidak. Sesama tubuh Kristus saling melukai, saling mencederai. Apakah mereka hidup, mempunyai hidup yang bermakna dalam Kristus? Pasti tidak. Kita bisa jawab. Tapi ada memang orang senang melihat yang demikian. Wah, iya betul-betul. Padahal dia sudah salah. Karena di bagian lain firman Tuhan dibilang, jangan kamu menghakimi, karena kamu juga akan dihakimi. Bisa saudara cari, googling. Gampang di Alkitab. Saya tidak hafal persis ayatnya, tapi bisa didapatkan. Gampang kok. Jadi saudara-saudara perlu ada pertumbuhan rohani.
mengikuti fokus, mengikuti SMK, supaya saudara tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kemudian bagian yang ketujuh terkait dengan ketaatan. Coba saudara baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ulangan 6 ayat 25. Ulangan 6 ayat yang ke-25. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Jadi saudara-saudara melakukan dengan setia perintah itu artinya taat. Taat gampang sekali diucapkan, dihafal. Tetapi ketika dilakoni, dipraktekkan, diimplementasikan dalam penghidupan kita sehari-hari, sering kita jatuh bangun saudara-saudara. Kita jatuh bangun, harus diakui, termasuk saya. Kadang kita begini, aduh meleset lagi jatuh. Jadi saudara bilang, oh kalau begitu saya tidak taat, saya sadar, tapi saya harus perbaiki dulu diri sendiri. Nanti setelah merasa suci, baru saya ke gereja. Itu salah juga. Tidak boleh. Karena kalau kita mau menjauh dari Tuhan dan mau taat dari Tuhan, tapi menjauh dulu, menjauhi persekutuan, berjuang dengan kemampuan, kekuatan sendiri, itu tidak bisa. Pasti saudara melenceng. Pasti saudara lebih jauh. Justru karena kita rasa kita sudah bersalah, sudah berdosa, kita datang ke gereja. Gereja ini seperti bengkel, bukan showroom. Showroom, saudara lihat di depan mobil-mobil mewah, sepeda motor yang mewah, mengkilat. Kalau lecet sedikit saudara tidak mau beli. Tetapi di belakang ada bengkel, ada after sales service-nya, ada bengkelnya. Di situ perbaiki ini, perbaiki itu. Saudara pergi di bengkel, mobil-mobil rusak, yang penyok sana, penyok sini, turun mesin dan lain sebagainya. Sepeda motor pun demikian. Jadi gereja ini adalah seperti bengkel, bengkel rohani. Supaya kita semua diperbaiki dari hari ke hari. Saudara-saudara taat kepada perintah Tuhan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai kekristenan itu sangat perlu. Perlu menjadi acuan kita. Perlu menjadi pegangan kita. Karena dengan 7 poin tadi, ini yang sudah saya sebutkan satu persatu, ini adalah seperti menghidupi nilai-nilai ini akan membantu seseorang merasakan kedamaian, tujuan dan kebahagiaan yang sejati dalam Kristus. Kalau kita rangkumkan 7 poin tadi, itu menghidupi nilai-nilai ini akan membantu seseorang merasakan kedamaian, tujuan dan kebahagiaan yang sejati dalam Kristus. Yang berujung kita menjadi orang yang bernilai di hadapan Kristus. Kalau kita mempunyai 7 poin ini, kita mempunyai orang yang bernilai di hadapan Kristus. Yang akhirnya kemana? Kerajaan surga. Kita punya final destination, tujuan akhir itu kan ke dalam kerajaan surga. The kingdom of God. Itu kita punya tujuan akhir kan ke sana. Apakah ketika Kristus datang sebagai raja dalam kemuliaan kita diangkat hidup-hidup? Ada yang terjadi demikian. Cuma kita tidak tahu kapan. Tapi apakah kita dipanggil menghadap hadiratnya? Ketika Bapa di surga bilang, pulanglah nak, sudah cukup waktumu, kembali ke rumahku. Bisa juga terjadi begitu. Siapa di antara kita pasti masuk di 2 golongan itu. Kita tidak tahu kapan. Tapi ada yang orang diangkat hidup. Masuk dalam kerajaan surga. Ada juga yang nanti setelah mati, almarhum, almarhumah, kemudian kembali kepada Bapa. Ada. Saudara-saudara, sebagai kesimpulan, ada 7 poin yang saya kembali ulangi. Yaitu yang pertama, kita harus mempunyai iman dan percaya. Yang kedua, kasih dan kepedulian. Yang ketiga, kita mempunyai kehidupan doa. Keempat, punya pengampunan. Kemudian pelayanan. Dan yang berikut adalah pertumbuhan rohani. Yang ketujuh adalah ketaatan. 7 poin inilah yang menjadi bagian dari
kehidupan dalam Kristus, kehidupan yang bermakna di dalam Kristus. Amin untuk firman Tuhan.